aku dikasih karakter yang harus pakai bahasa Jawa, dan sebenarnya aku lumayan familiar, tapi kalau untuk ngejawabnya kurang ngerti. Jadi emang kadang-kadang kalau di set ya suka lupa-lupa, terus tiba-tiba tanpa disadarin hilang aksennya yang kayak ibu bilang. Tapi selain dari itu mungkin yang lumayan menantang set-set pantai, karena itu lumayan susah ya, apalagi kita di outdoor, jadi ya banyak hal-hal lah gitu. Udah, jadi kali ini gue agak ringan lah filmnya. Biasa film Hitmakers yang sebelumnya Rocky selalu kamu harus jadi setan, kamu apa segala macam gitu. Wah, syutingnya berat. Nah, tapi di sini challenge atau adegan yang paling seru menurut gue adalah adegan pasar, karena memang Pak Sucipto secara karakter dia adalah pedagang di pasar itu, dan juga dialog-dialog yang digunakan ketika pedagang tuh bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang sebagai pemain di film ini challenge-nya belajar bahasa Jawa. Meskipun kita sudah mempunyai skrip gitu ya, nanti dialognya begini, kalau jualan ini begini ngomongnya gitu. Tapi lawan-lawan main kita atau figuran-figurannya itu adalah orang lokal asli di desa tersebut. Dan kemudian mereka ngertinya dipikir gue bisa bahasa Jawa. Jadi ya bisa untuk skrip doang. Tapi ketika gue ngomong ini, improve. Dia jawabannya tidak sesuai dengan skrip, gue jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya tolong diatur sedemikian rupa supaya skrip stick to the script gitu. Jadi karena kalau enggak aku bingung. Kalau bahasa Indonesia kita sebagai pemain memang lebih enak kalau bisa ngalir gitu ya. Ada improve apa, yang penting message-nya nyampe. Tapi ketika bahasa Jawa jadi susah. Itu challenge-nya. Tapi kenapa adegan di pasar juga seru, karena terutama untuk eksterior yang di jalanan segala macam gitu, Mas Tommy dan tim mencoba untuk menghadirkan suasana pasar dengan jumlah figuran yang cukup banyak. Dan semuanya bergerak, kamera, pemain, nggak hanya pemain utama gitu ya, tapi semua yang terlibat di sana benar-benar kerja keras. Dan dalam syuting sebuah film, personally saya lebih senang kerja yang begitu gitu. Jadi yang benar-benar semuanya begitu action, bergerak, begitu cut, selesai. Nah itu rasanya tuh kayak benar syuting film dibanding adegan sendiri atau berdua ngobrol, dialog, begitu-begitu sih. Kan gimana kita akan memvisualkan sebuah thread atau skenario yang kita terima ya, maksudnya dari settingnya juga, dari bagaimana nanti karakternya berinteraksi. Kita mencoba sesuatu yang lebih mendekati realistik sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah looknya atau apanya sih, ya memang saya dengan tim waktu itu sih coba apa yang kita bisa tampilkan ya untuk memberi hawa segar gitu ke film horor Indonesia gitu ya. Makanya kenapa akhirnya muncullah si bentuk-bentuk hantu ini atau bentuk-bentuk jin ini, dan treatmentnya yang kita coba mix and match dengan semua yang ada itu sih sebenarnya. Jadi nggak tipikal dan nggak stereotype seperti film horor lain itu sih sebenarnya. Itu karena kan melibatkan banyak orang teknis juga, jadi harus sama. Pas Mas Tommy bilang action, yang ada yang megang ada mesti dia mencet terus pompa, nah itu harus bareng gitu. Kalau misalnya aku kesakitan duluan terus yang ininya kecepatan, itu nggak match gitu. Sama mungkin yang ini ya, yang walaupun aku orang Jawa, cuman mungkin itu kan di Semarang, secara logatnya kan Semarang itu berbeda gitu. Jadi challenge-nya di situ, suka keputar-putar, terus pas di-cut diingetin lagi kan ada acting bukan yang untuk logat kita yang jagain tuh ya, Mbak Marian ternyamperin salah gitu ininya, oh iya ntar kita balik lagi. Sama waktu adegan udah mulai panik, ada momen aku sama si Ari, kita berdua udah hilang tuh logatnya kayak, mas tuh pas cut kita hilangnya Jawanya ya, tuh kita harus balikin lagi kayak gitu aja sih, lebih seru ke situ. Kalau Sandrina gimana? Pantai sih. Adegan di pantai itu lumayan cukup seru ya gitu ya, karena di pikiranku tuh belum pernah kepikiran gitu dikejar sama setan sebanyak itu gitu. Dan di sini kejadian gitu dikejar sama setan sebanyak itu gitu. Ya seru aja gitu. Dan tantangannya pun banyak banget saat syuting di pantai gitu, entah itu teknis, entah itu apalah, pasir ke mata, terus anginnya 24 jam ke muka gitu. Untung aja kami semua satu batalion kru nggak masuk angin gitu. Dan ya itu cukup menarik buat aku gitu, dan pengalaman yang menarik gitu.